Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang terkasih. Selamat bertemu dan salam sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita memulai dengan pembelajaran yang pertama. Anak-anak semangat ya, meskipun di rumah anak-anak tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini Ibu juga mulai ingin mengenal anak-anak. Meskipun belum bertemu, tetapi Ibu ingin mengenal. Untuk itu, Ibu akan memanggil nama anak-anak. Oke, mulai Ibu panggil. Nomor 1, Aaron Marcelo. Yang kedua, Adrian Elvito atau Vito. Ketiga, Adriana Naila. 4, Amadeus Emmanuel. 5, Benedikte Naragatli. 6, Cristiano Ray Parada. 7, Depni Bonggas Mandagi. 8, Dama Karolika. 9, Gema Galgani Wisna Wastu. 10, Giovanna Anusiata Magdalena. 11, Handiko Karoko. 12, Jane D. Arek Saksi atau Saci. 13, Jonas Karunia Wirawan. 14, Josephine Lausia Putri. 15, Joti Duma Sianipar. 16, Kensia Avigiano Santoso. 17, Kevin Cu Hartono. 18, Maria Aurelia Katarina. 19, Maria Quinela Artia. 20, Netaya Pramudita Andinda Prasakti. 21, Nikomang Kirana Ayunindya. 22, Petrina Maheswari. 23, Rahel Arsaya. 24, Resela Skotlastika. 25, Samara Alesia. 26, Shannon Loisa. Nah, ini semua adalah anak-anak Ibu kelas 1A ya. Kelas kita adalah kelas 1A. Mohon maaf kalau Ibu tadi memanggil namanya mungkin masih ada yang salah pengucapan ya. Mohon maaf, semoga sudah benar. Kalau salah, Ibu besok lain kali akan membetulkan. Nah, anak-anak sekarang kan sudah hebat, sudah kelas 1 ya. Pasti anak-anak sekarang sudah lebih bersemangat untuk belajar ya. Jadi kalau tadi sudah Ibu panggil namanya, sekarang gantian Ibu juga akan menyebutkan nama Ibu. Nama Ibu adalah Ibu Lelis ya. Ibu Lelis. Nah, semuanya sudah. Sekarang gantian. Anak-anak punya tugas untuk memperkenalkan diri. Jadi, nanti minta tolong Mama dan Papa untuk membuat video singkat. Videonya memperkenalkan diri. Contohnya, nama saya, nah, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya diberikan juga. Nanti video akan dikirimkan oleh Mama ke WA Ibu. Oke? Anak-anak paham tugasnya? Minta tolong Mama dan Papa. Sudah ya? Untuk membuat video supaya kita saling mengenal semuanya. Oke, hebat. 1A pasti sudah bisa. Dan semuanya sudah. Sekarang kita melanjutkan kegiatan yang lain. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Sampai berjumpa kembali. Salam. Suster Amanda, selamat pagi. Selamat pagi Suster Anet, apa kabar? Kabar saya baik, Suster. Suster, yuk pagi ini kita sapa anak-anak terlebih dahulu yuk. Ayo. Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.
Suster, enaknya hari ini kita mau ngapain ya dengan anak-anak ya? Oh, ini suster enaknya suster. Kan Iya. anak-anak ini baru bergabung dengan kita. Iya. Lebih baik kita memperkenalkan seorang santo yang selama ini menjadi pelindung sekolah kita. Pasti mereka Oh, penasaran. iya, Sampai iya. hari ini mereka pasti bertanya-tanya. Ide yang Karena- bagus itu, Suster. Iya, karena memang ada banyak pertanyaan, suster. Mm-mm. Atau sudah sampaikan dengan suster ya? Sudah lewat WA beberapa Apa kali. saja itu, Suster? Salah satunya siapa sebenarnya Santo Fransiskus Assisi itu yang patungnya ada di halaman. Oh ya, di halaman Iya. itu ya. Oh kalau begitu, oke lah Suster, saya akan sedikit sampaikan ke anak-anak Ya, siapa baik. Fransiskus Assisi itu. Jadi Fransiskus Assisi itu adalah anak dari Pietro Bernardone dan Donna Pica. Dia lahir pada tahun 1181 di kota Assisi, Italia. Suster sudah pernah pergi ke Assisi? Belum. Sebenarnya pengen sih. Ya, kita berharaplah siapa tahu nanti Tuhan memberi kelonggaran pada kita. Saya doakan, suster. Iya, amin, Mister. Jadi, kita lanjutkan ya, Mister ya. Iya. Siapa Fransiskus Assisi itu? Ketika Fransiskus itu lahir, bapaknya itu sedang pergi ke Perancis untuk berdagang, karena memang pekerjaan bapaknya itu adalah seorang pedagang kain. Jadi Yang orang kaya kaya raya. ya. Ya. Maka semua apa yang diinginkan oleh Fransiskus itu selalu dipenuhi. Kemudian sebenarnya sebelumnya itu Fransiskus oleh ibunya diberi nama Yohanes. Yohanes. Iya. Terus ketika bapaknya itu pulang dari Prancis sampai di rumah, dia mendengar kalau anaknya diberi nama Yohanes, dia tidak senang. Dia mau anaknya diberi nama Fransiskus. Karena apa? Karena Bernardone itu sangat mengagumi kota Prancis. Oh, Itu begitu. ceritanya, Suster. Tapi dengar-dengar banyak yang namanya Fransiskus. Ini Fransiskus dari mana, suster? Oh, kalau ini yang pelindung sekolah kita ini adalah Fransiskus Assisi. Memang banyak Fransiskus, ada Fransiskus de Sales, ada Fransiskus Xaverius. Nah, itu. Nah, Ya. itu, tapi kita yang menjadi pelindung kita adalah Fransiskus yang dari Assisi, Sister. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Sister ya? Kita peringati setiap tanggal berapa, suster? Oh, kita peringati Fransiskus itu setiap tanggal 4 Oktober karena beliau itu meninggal pada tanggal 3 Oktober lalu dimakamkan pada 4 Oktober. Dan tahu enggak, Suster, bahwa Fransiskus itu adalah salah satu orang yang mendapatkan stigmata, luka-luka yang sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Stigmata itu apa ya? Stigmata itu luka-luka Yesus yang kalau Yesus itu kan luka karena paku disalib itu, Oh, tangan, begitu, lambung ya. dan kakinya itu. Fransiskus juga mengalami Fransiskus itu ya. mengalami itu. Dia mendapatkan stigmata itu di Gunung Laverna Di Gunung ketika Laverna. berdoa. Ya. Lalu apa yang menjadi cita-cita Santo Fransiskus Assisi? Awalnya si Fransiskus Assisi itu ingin menjadi seorang tentara perang. Maka pada suatu ketika Assisi dengan Perugia itu ada peperangan, Fransiskus mendaftarkan diri. Dan ternyata cita-cita Fransiskus itu sama dengan yang dicita-citakan oleh bapaknya. Sehingga ketika dia menyampaikan cita-cita ini menjadi tentara perang untuk melawan Perugia, bapaknya sangat senang. Dia sangat mendukung. Tetapi pada peperangan, Assisi mengalami kekalahan, Suster. Dan akhirnya Fransiskus ditangkap dan dipenjara. Kemudian karena ayahnya kan kaya, bisa aja dia menebus dia anaknya itu, lalu ditebus, dibawa pulang. Sampai di rumah Fransiskus justru malah sakit keras. Oh ya, suster. Lalu bagaimana dengan para pengikutnya saat ini? Apakah banyak dengan melihat Fransiskus Assisi seperti itu hidupnya? Ya, kalau dipikir ya, Suster ya, cara hidup Fransiskus itu sepertinya tidak wajar ya. Dia pokoknya hidupnya pada orang kaya, tapi dia mengemis untuk makannya Jadi itu. seorang pengemis Iya. ya waktu itu ya. Tetapi
banyak juga yang mengikuti. Karena apa? Karena dia sangat bersaudara. Semua yang diciptakan Tuhan itu adalah sebagai saudara. Bahkan suster, binatang aja disebut sebagai saudara. Contohnya binatang apa sih? Serigala. Oh, serigala itu Serigala. padahal kan Iya. apa sangat ganas ya. ya, betul. Ya. Nah, ada ceritanya itu, waktu itu dia bersahabat dan akhirnya menjadi saudara dengan serigala itu. Nah, waktu itu masyarakat tuh takut dengan serigala karena dia merusak masyarakat di situ. Tapi Fransiskus datang ke kota itu, terus mereka berdialog, membuat seperti perjanjian perdamaian lah, seperti antara manusia dengan manusia. Tapi ini Fransiskus dengan binatang, dengan serigala itu. Hebat sekali ya. Luar biasa. Itulah yang membuat banyak orang tertarik untuk mengikutinya. Sampai sekarang itu tersebar di seluruh dunia. Salah satunya suster? Salah satunya adalah Theresia Salmakers yang menjadi pendiri kongregasi Caritas yang akhirnya berkembang ke Indonesia dan mendirikan sekolah kita. Oh, begitu. Anak-anak, itulah siapa Santo Fransiskus Assisi dan siapa salah satunya sebagai pengikut yang pertama. Nah, tadi Suster Amanda menyebutkan salah satu pengikutnya adalah Suster Theresia Salmakers. Suster sudah tahu siapa Suster Theresia Salmakers? Belum. Coba Baik. suster sekarang ceritakan dong. Oke, anak-anak, Suster Theresia Salmakers adalah pendiri suster-suster Santo Fransiskus Assisi yang berpusat di Palembang. Nah, dia adalah anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan Bapak Yohanes Yosef Salmakers dan Ibu Maria Bertels. Dia berasal dari Belgia. Jadi, Theresia Salmakers ini lahir di Belgia. Siapa yang pernah pergi ke Belgia? Suster belum pernah. Suster Amanda sudah belum? Belum ya. Nah, kemudian orang tua Theresia Salmakers itu sangat bekerja keras pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan atau mencari nafkah untuk keluarga mereka. Mereka keluarga yang sangat sederhana. Maka situasi hidup pada waktu itu, suster, itu sangat mempengaruhi perkembangan jiwa Theresia Salmakers. Pada waktu itu Theresia Salmakers itu diberi nama Barbara. Barbara nama kecilnya. Oh, sebelum jadi suster ya? Iya, suster, betul. Ya? Oh, ya. Nah, ketika menjadi suster berubah menjadi Theresia Salmakers. Nah, kemudian dari peristiwa hidupnya atau latar belakang hidup keluarganya itu yang menjiwai, yang menyemangati Theresia Salmakers untuk menjadi seorang suster itu karena orang tuanya yang bekerja keras menanamkan nilai-nilai yang sangat bagus seperti keberanian, tanggung jawab, kemudian bekerja keras. Nah, itu ternyata sangat dijiwai oleh Suster Theresia Salmakers. Oh, Begitu. Iya. Terus pengikutnya banyak tidak, suster? Pengikutnya sangat banyak, bahkan sekarang menjadi 4 kongregasi. Salah satunya adalah Suster Santo Fransiskus Assisi yang berpusat di Palembang. Begitu. Terus apa yang menjadi karisma dari Ibu Theresia Salmakers itu, suster? Karismanya adalah, karisma itu sudah tahu apa itu karisma? Apa ya, suster? Ya, karisma. Karisma itu adalah semangat atau cita-cita. Jadi, yang menjadi karisma Mother Theresia Salmakers adalah dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih membantu sesama manusia sambil berdoa dan berkorban, menampakkan sukacita hidupmu sendiri di tengah orang sakit dan orang miskin. Oh, berarti dalam melayani itu harus tetap bergembira, suster ya? Betul. Jadi karisma Mother Theresia Salmakers itu diwujud nyatakan di dalam karya dan doa oleh Mother Theresia Salmakers. Misalnya gembira. Ketika Mother Theresia menyerahkan diri secara total
kepada penyelenggaraan ilahi, dia serahkan secara dengan gembira, sikap gembira. Ya, gembira. Karena dia yakin bahwa dengan tuntunan Roh Kudus dia akan tetap setia. Kemudian doa itu menjadi kekuatan di dalam berkarya atau melaksanakan tugas-tugas yang dia emban selama itu. Berarti tugas yang dia lakukan itu perwujudan dari doa-doanya itu ya. Iya, betul. Jadi doa dan karya itu sangat seimbang. Tidak hanya bekerja melulu, tapi tetap disertai dengan doa, mohon kekuatan dari Tuhan sendiri. Awalnya siapa suster yang mengajak Teresia Salmakes itu sehingga dia bisa masuk ke dalam biara atau bisa bekerja itu? Awal panggilannya dia mengajak untuk bekerja itu. Awal panggilannya dia melihat bagaimana cara hidup Santo Fransiskus Assisi itu sendiri. Jadi dia ternyata juga terpesona dengan kehidupan sang tokoh ekologi tadi, ya. Oh iya. Melihat itu maka dia sepertinya kok enak sekali ya hidup seperti Santo Fransiskus Assisi, maka dia menjadi seorang biarawati. Itulah yang namanya suster. Kalau dia kan imam, kalau dia ini suster. Nah begitu. Oh jadi seperti itu ya. Berarti nyambung dong suster ya kita ya. Saya lebih terpesona pada Fransiskus. Ternyata salah satu yang menjadi pendiri kita juga karena persona dengan Fransiskus ya. Iya betul. Jadi yuk sekarang kita ajak anak-anak untuk menjiwai semangat dari Fransiskus Assisi sebagai saudara di dalam persaudaraan keluarga besar Caritas ini ya, Sister. Itu harus kita tanamkan kepada mereka ya. Semangatnya juga semangat Mother Teresa yang jujur, tangguh, berani, tanggung jawab, gembira, disiplin. Nah, itu harus kita jiwai juga anak-anak yang mulai bergabung dengan kita. Sehingga juga nanti dalam belajar juga harus ada itu ya. Ada semuanya itu harus ada nilai-nilai yang dijiwai oleh mereka itu. Karena kita kan mau mencontoh semangatnya, teladannya gitu. Oh begitu ya. Suster. Luar biasa memang Sister ya. Siapa? Mother Teresa dengan Fransiskus Assisi. Nah sekarang yuk Sister kita ajak anak-anak untuk bergabung semua di SDX Caritas sebagai satu keluarga. Ya. Jadi demikianlah anak-anak kisah dari siapa itu Fransiskus Assisi dan siapa itu Mother Teresa Salmakes, dan yang utama adalah Fransiskus Assisi kok bisa menjadi pelindung sekolah kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan pelajari bersama ketika kita sudah bergabung bersama dalam satu keluarga, yaitu keluarga SD Caritas. Selamat bergabung, mari kita saling mendukung. Terima kasih. Halo anak-anak semuanya. Tadi kalian kan sudah berkenalan dengan ibu guru kalian masing-masing. Bagaimana? Senang? Mudah-mudahan kalian senang ya. Nah, tadi ibu guru juga sudah memberikan kalian tugas. Jangan lupa anak-anak semuanya harus mengerjakan tugas ya. Jangan lupa. Sekarang kita akan mencoba untuk sedikit bernyanyi dan menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, anak-anak, sekarang mana tangan kananmu? Ini dia, taruh ke depan. Mana tangan kirimu? Ini dia, letakkan ke depan. Sekarang mana dua jarimu? Dua jari kananmu. Ya, ini dia, letakkan ke depan. Dua jari kirimu, letakkan ke depan dan goyangkan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama ya anak-anak semuanya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri,
digabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah kelinci. Lompat, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah menara tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mencoba ya, hebat semuanya. Nah sekarang kita akan mencoba lagi, namun agak lebih cepat ya anak-anak. Yuk kita coba lagi. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. Cekrek, 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah kelinci. Lompat, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah menara tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Yeay, anak-anak semuanya hebat. Nah, sekian dulu ya dari Bapak. Semoga semuanya senang. Dan yang terakhir, Bapak ucapkan selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan selamat bermain dengan ibu guru kalian. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Terima kasih.